Halo, perkenalkan saya Backseat dan kali ini saya akan melakukan simulasi environment backend dengan menggunakan Docker yang terdiri dari beberapa service yang saling terhubung. Berikut merupakan gambaran arsitektur yang saya gunakan. Secara arsitektur, request dari klien pertama kali masuk ke Nginx sebagai reverse proxy, kemudian diteruskan ke service utama yaitu aplikasi backend yang saya bangun menggunakan Golang. Kemudian aplikasi ini berinteraksi dengan MySQL sebagai database serta Redis untuk caching agar performa lebih optimal. Berikut merupakan Docker Compose saya. Setiap komponen sistem di dalam Docker ini didefinisikan sebagai service. Service saling berkomunikasi menggunakan nama service. Contoh nama service yang saya punya adalah app, MySQL, Redis, Nginx, Prometheus, dan Grafana. Lalu saya juga menggunakan health check dan juga depends on agar service hanya akan berjalan ketika dependensi sudah siap. Pada service aplikasi, saya menggunakan fitur depends on dengan kondisi service healthy, sehingga aplikasi hanya akan berjalan ketika MySQL dan Redis sudah benar-benar siap digunakan. Selain itu, saya juga menggunakan policy restart agar service otomatis berjalan kembali jika terjadi crash. Saya menggunakan volume untuk menggunakan binding antara source code di lokal dengan kontainer, sehingga perubahan kode dapat langsung direfleksikan tanpa perlu rebuild image. Hal ini sangat membantu dalam proses development. Untuk service database MySQL, saya menggunakan environment variable untuk mengatur konfigurasi awal seperti root password dan nama database. Lalu selanjutnya saya juga menggunakan Redis untuk caching agar mengurangi latensi ketika klien ingin mengakses data tidak langsung menjalankan query MySQL dan ngecek dulu ke cache. Kalau memang cache miss baru akan melakukan query ke database. Selanjutnya terdapat service Nginx dan di sisi observability saya menggunakan Prometheus untuk mengumpulkan metrik dari aplikasi seperti jumlah request, latency, dan cache hit ratio. Metode tersebut kemudian divisualisasikan dengan service Grafana dalam bentuk dashboard sehingga saya bisa memonitor performa sistem secara real time. Dengan menggunakan Docker Compose ini, saya bisa menjalankan seluruh step hanya dengan satu perintah tanpa perlu setup manual satu persatu. Selanjutnya untuk flow request dari sistem yang saya buat saat ini, pertama-tama klien request ke Nginx, lalu Nginx akan forward ke app dan app mengecek ke Redis terlebih dahulu. Kalau misalnya data ada di cache, maka data akan langsung dikirim kembali ke klien. Jika miss, maka akan melakukan query ke MySQL dan respon yang dikembalikan dari MySQL akan disimpan ke cache jikalau klien ingin mendapatkan data tersebut kembali, tidak perlu melakukan query langsung ke MySQL dan mengambil data tersebut dari cache Redis. Selanjutnya adalah sistem backend utama yang saya bangun dengan menggunakan Golang. Ini merupakan konfigurasi untuk koneksi ke database. Di sini saya menggunakan GeoRM sebagai object relation mappingnya agar memudahkan saya untuk mengakses database. Lalu ini menggunakan konfigurasi Redis untuk cachingnya.
Lalu selanjutnya ada handler, yang dia nampilkan sebagai pintu masuk. Fungsi handler sendiri itu menerima request HTTP, parsing input, call service, dan juga return response. Contoh yang akan saya jelaskan adalah get user by ID ini. Jadi dia ngambil ID dari parameter di URL, terus dia validasi ID-nya. Kalau misal ID yang invalid, dia akan return error invalid ID. Lalu kalau misal ID yang valid, dia akan mengambil service yang di dalamnya terdapat function get user by ID, lalu akan mengirim respon JSON kembali ke app. Selanjutnya dari handler akan memanggil service. Service di sini sebagai business logic, cache handling, dan flow decision. Melanjutkan dari yang tadi get user by ID, di sini terlebih dahulu akan melakukan cek ke Redis. Kalau misalnya di Redis ada, dia bakal langsung return datanya. Kalau misalnya nggak ada, maka dia akan ke repository, di mana ini itu komunikasi ke database. Jadi dari service nggak langsung mengakses ke database, tapi akses ke repository dulu, baru di repository semua akses database ada di situ. Lalu respon dari repository akan disimpan menjadikan JSON. Setelah itu akan menyimpan terlebih dahulu ke cache, ke Redis, dan akan return respon. Selanjutnya ada repository itu sendiri. Seperti yang sudah saya mention sebelumnya, ini merupakan komunikasi ke database. Ya, di sini dia melakukan komunikasi ke database, mencari hasil yang paling pertama dari table user dengan ID yang sudah didapat dari parameter URL yang dikirim oleh klien. Selanjutnya ada user model yang merupakan patokan dari data user yang akan dikirim dari klien maupun dari database. Selanjutnya ada matrix, ini digunakan untuk observability. Dia mengambil di sini membuat untuk monitoring request total, terus juga cache hit ratio, cache miss ratio, sama latency. Berikut merupakan file root.go, di mana di sini berisi list root yang dapat diakses. Ada get user, post user, get user by ID, di mana ini terdapat parameter ID. Dan juga put user dengan parameter ID, ini digunakan untuk mengupload data user. Delete user dengan parameter ID digunakan untuk delete user. Selanjutnya ini merupakan docker file yang saya buat untuk menjalankan service apps yang terdapat di Docker Compose. Jadi docker file ini menggunakan Golang dalam versi 1.23 dengan work directory /app, lalu mengcopy semua yang ada di /app, menjalankan go-mod id untuk menginstall semua dependensi yang ada di go.org ini, lalu mengekspos port 8080 agar bisa diakses dari luar Docker, dan
menjalankan file main.go dengan menggunakan command line. Lalu ini merupakan file utama dari sistem Golang main.go, dimana di sini kita menginisialisasi matrix yang sudah saya buat untuk monitoring dengan Grafana. Lalu di sini config.connect db untuk connect ke database, ini untuk connect ke cache Redis, dan di sini untuk migrate model yang tadi sudah dibuat ke database. Selanjutnya saya akan melakukan demo singkat dari sistem yang sudah saya buat. Pertama kita akan menggunakan docker compose up dash build untuk menjalankan semua yang ada di docker compose ini. Lalu selanjutnya kita akan mencoba di Postman dengan membuat user baru, karena saat ini belum ada user, dan melakukan mengakses endpoint users dengan metode post. User create successfully, coba lagi, dan book by ID. Selanjutnya dapat dilihat di sistem monitoring Grafana. Nah, saya tadi mengakses endpoint slash user dan user by ID. Di sini cache hit ratio masih 0 karena saya hit pertama data belum ada di Redis, jadi sistem melakukan query ke SQL langsung. Namun ketika saat ini saya coba lagi, maka dapat dilihat di sini ketika saya mencoba hit request lagi, cache hit ratio kan belum jadi 1, di mana ini menunjukkan data diambil dari cache dan bukan dari query langsung ke SQL. Dapat dilihat juga di latensi, di mana hit pertama untuk endpoint user latensi lebih besar dari hit kedua dan ketiga. Ini menunjukkan bahwa mengambil data dari cache dapat lebih optimal dibandingkan dengan mengambil data langsung dari database. Request rate sini ada lonjakan karena tadi saya mencoba untuk spam hit ke endpoint user /1, dimana jika kita mencoba untuk melakukan spamming lagi, nah di sini ada lonjakan yang sangat tinggi karena tadi saya melakukan spamming lagi ke endpoint user /ID. Demikian simulasi environment backend yang sudah saya buat. Dengan setup ini saya tidak hanya dapat membuat API, tapi juga dapat memahami bagaimana sistem backend berjalan secara keseluruhan, termasuk caching dan monitoring. Sekian, terima kasih.